Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboysembut, SPD, menyatakan negara West Papua dimasukkan melalui hukum dan dikeluarkan dari NKRI melalui hukum internasional. Mengapa demikian? Hal inilah yang harus diketahui oleh beberapa kalangan organisasi pejuang West Papua dan masyarakat, yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Papua sehingga kemerdekaan yang mutlak bisa didapatkan segera. Pertama kita akan melihat sejarah bahwa perbatasan pembagian wilayah antara negara kolonial di atas Pulau Papua sesuai dengan Perjanjian London Agreement, pada tahun 1848 antara pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda dibagi menjadi dua bagian. Yakni, dari perbatasan ke sebelah timur dinamai British New Guinea untuk pemerintah kerajaan Inggris dan ke sebelah barat dinamai Netherlands New Guinea bagi pemerintah kerajaan Belanda. Dengan demikian sangat jelas bahwa, pembagian Pulau Papua dengan perbatasan itu bukan antara British New Guinea, sekarang negara PNG, dan Netherlands Indie, sekarang Republik Indonesia. Tetapi antara British New Guinea, sekarang negara PNG, dan Netherlands New Guinea, tanah air Pulau Papua bagian barat, yang dianeksasi oleh Republik Indonesia sejak tahun 1963. Kita menggunakan nama Papua Barat, West Papua, dalam pengertian wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda. Pada tahun 1951 di musim panas pemerintah kerajaan Belanda telah meningkatkan status hukum tanah air Pulau Papua bagian barat menjadi Netherlands New Guinea, Papua Belanda, kembali dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Dalam suatu sidang parlemen Belanda dengan memilih dari antara dua nama yang diusulkan yaitu, West New Guinea dan Netherlands New Guinea, di mana 2/3 mayoritas suara parlemen memilih nama Netherlands New Guinea untuk masa depan bangsa Papua di atas tanah air Pulau Papua bagian barat. Hal itu terjadi dengan adanya pemisahan Indonesia, karena bangsa Indonesia sudah merdeka atas wilayah mantan kolonial Netherlands Indie, Hindia Belanda, pada tahun 1945. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno dengan pikiran neo-imperialisme dan neokolonialisme mengumumkan Trikomando Rakyat yang telah dikenal dengan sebutan Trikora. Salah satu isi dari Trikora adalah, gagalkan, hai seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Dengan sikap demikian menunjukkan, Soekarno lupa bahwa Papua adalah suatu bangsa tersendiri, berdasarkan atas dasar hak mengidentifikasi diri sendiri atau rights of self-identification, dan hak penentuan nasib sendiri atau rights of self-determination. Seperti yang telah dinyatakan dan diumumkan di dalam Manifesto Politik Kemerdekaan oleh Komite Nasional Papua secara resmi pada tanggal 19 Oktober tahun 1961, tindakan Soekarno itu adalah pelanggaran atas hak politik political rights dan hak keadilan hukum legal equality rights bangsa Papua yang telah dilakukan oleh Presiden pertama RI dan kawan-kawan. Sementara Mr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI menentang pendapat Soekarno itu mengatakan, biarkanlah Papua menentukan nasibnya sendiri, karena mereka adalah bangsa sendiri, dalam perdebatan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 penandatanganan Perjanjian New York, dan penyerahan administrasi pemerintahan oleh pemerintah kerajaan Belanda pada tanggal 1 Oktober tahun 1962 kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA. Kemudian pada tanggal 1 Mei tahun 1963 terjadilah penyerahan kekuasaan administrasi atas Papua Barat oleh UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia. Itulah awal mula Soekarno dan kawan-kawannya melakukan tindakan aneksasi atas kedaulatan politik bangsa Papua dan wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea dengan Perjanjian New York dan kemudian dilanjutkan dengan kekerasan oleh aparat tentara dan polisi Indonesia di bawah pimpinan Letjen Soeharto. Presiden kedua RI. Hal sengketa hukum aneksasi itu adalah satu-satunya akar penyebab root causes terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai bidang dan bentuk atau jenis yang diderita oleh rakyat bangsa Papua Barat akibat dari tindakan brutal operasi bersenjata tentara dan polisi Indonesia hingga sekarang ini. Suatu peluang baru yang pernah diperoleh rakyat bangsa Papua Barat untuk bangkit berjuang lagi, adalah pada saat timbulnya gerakan reformasi di Indonesia, yang disponsori oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tahun 1998. Pada tahun 2000 terselenggara Kongres Kedua Rakyat Bangsa Papua Barat di bawah kepemimpinan Tuan Teis Hio Eluai sebagai ketua dan Tuan Tom Beanel sebagai wakil ketua Dewan Papua, yang terdiri dari Presidium Dewan Papua dan Panel Dewan Papua. Kongres Nasional Papua I,
sudah pernah ada dari Oktober tahun 1961 sampai tahun 1962. Salah satu hasil keputusan Kongres II yang sukses dilaksanakan adalah agenda pelurusan sejarah bangsa Papua Barat. Dengan diterbitkannya buku sejarah Papua yang ditulis oleh Profesor P.J. Drooglever, yang berjudul En das van Vrije Keus, De Papus van Westergik van New Guinea and the Grenzen van het Zelfbeschikkingsrecht 2005 atau Act of Free Choice, Papua and Self-Determination, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul, Tindakan Pilihan Bebas, Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, yang diluncurkan di Amsterdam, Belanda pada tahun 2005. Rakyat bangsa Papua tetap berjuang terus untuk merdeka penuh secara politik, sehingga pada tahun 2011, terselenggara Kongres Ketiga Rakyat Bangsa Papua Barat yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 Oktober tahun 2011. Pada sesi akhir Kongres 3 pada tanggal 19 Oktober tahun 2011 dengan sangat sukses telah dibacakan deklarasi sepihak kemerdekaan bangsa Papua di negeri Papua Barat oleh Tuan Forkorus Yaboy Sembut, SPD, sebagai Ketua Umum Dewan Adat Papua dan setelah terpilih sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, dari hasil akhir Kongres 3 yang sangat sukses itu. Pada Kongres 2 panitia pelaksana mendapat biaya sebesar Rp. 1 miliar rupiah dari pemerintah Indonesia lewat Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden keempat Republik Indonesia. Itu berarti Kongres 2 sah atau legal dilaksanakan atas restu pemerintah Indonesia. Sedangkan pada Kongres 3 Rakyat Bangsa Papua Barat, panitia pelaksana tidak mendapat bantuan uang, tetapi mendapat restu penyelenggaraan dalam bentuk surat dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Republik Indonesia, yang menunjuk Dirjen Otonomi Daerah untuk menjadi keynote speaker dalam Kongres 3, yang tentu saja atas izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI ke-6. Itu berarti setiap hasil keputusan Kongres 3 adalah sah secara hukum atau legal. Dengan demikian maka, Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua di negeri Papua Barat, tanggal 19 Oktober tahun 2011 sebagai dasar hukum berdirinya Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, adalah sah atau legal secara hukum. Penyerangan bersenjata oleh tentara dan polisi Indonesia terjadi setelah Kongres selesai dan sebagian besar rakyat Papua yang hadir di Kongres 3 itu sudah pulang. Penyerangan bersenjata itu terjadi lantaran mereka mendengar bahwa Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua telah dibacakan. Bila dibandingkan dengan Kongres 2 tahun 2000 tidak ada penyerangan bersenjata oleh aparat tentara dan polisi Indonesia, karena pada saat itu tidak ada proklamasi atau Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua. Itu berarti bahwa penyerangan bersenjata tentara dan polisi Indonesia itu terjadi karena telah dibacakannya Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua di negeri Papua Barat. Itu adalah bukti sentral adanya sengketa hukum aneksasi wilayah kedaulatan politik atas wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea, Papua Belanda, yang tak dapat dibantah oleh pihak manapun. Di mana ada 2 orang anggota penjaga tanah Papua, Petapa, dan 1 mahasiswa Papua asal Paniai ditembak mati di tempat oleh pihak aparat tentara dan polisi Indonesia di sekitar lapangan Zakeus di Abepura, Kota Jayapura. Selain itu ada 350 orang disiksa dengan cara dicambuk pakai tongkat rotan dan tongkat kayu, ditendang serta dimaki dan dihina, ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, HAM, bahwa dalam penyerangan itu telah terjadi pelanggaran HAM dari rakyat bangsa Papua di bidang pemerataan hak atas hukum, legal equality right, dan pelanggaran hak atas peradilan yang sah, procedural right. Karena telah menyiksa dan menembak mati orang Papua tanpa keputusan oleh pihak hakim di suatu peradilan negeri melalui proses hukum yang sah dan adil, sehingga terjadi pelanggaran terhadap penghilangan hak hidup pribadi nyawa seorang Papua, personal right. Dengan satu-satunya akar penyebab, root causes, adalah dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak kedaulatan politik, political right, mereka atas wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea, Papua Belanda, yang dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963. Kita katakan penyerangan oleh aparat tentara dan polisi Indonesia itu sebagai suatu bukti sentral yang tak dapat dibantah, karena bukti-bukti pelanggaran HAM dari adanya sengketa aneksasi wilayah kedaulatan politik atas wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea, Papua Belanda, di masa lalu dapat dibantah oleh pihak Indonesia dengan berbagai alasan. Tetapi bukti di Kongres 3 itu terlihat serta terekam jelas dan nyata terjadi, sehingga tidak dapat dibantah dengan alasan apapun, dikatakan bukti sentral karena penyerangan dan penembakan oleh aparat tentara dan polisi Indonesia di Kongres 3 itu sebagai titik pusat untuk menyimpulkan, bahwa kalau begitu di masa lalu pasti pernah terjadi pelanggaran HAM dengan akar penyebab yang sama dan itu berarti pula ke masa depan pasti masih akan terus terjadi hal-hal yang sama.
Persoalan sengketa hukum aneksasi kedaulatan politik bangsa Papua dan wilayah kedaulatan atas mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea, Papua Belanda itu, sekarang ini telah menjelma menjadi 3 persoalan besar. Yakni, pertama, permasalahan otonomi khusus yang akan diteruskan oleh pemerintah RI. Kedua, permasalahan adanya beberapa kelompok orang asli bangsa Papua yang menolak Otsus dan minta referendum penentuan nasib sendiri. Ketiga, pengakuan terhadap keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, berdasarkan deklarasi sepihak kemerdekaan, Unilateral Declaration of Independence, bangsa Papua di negeri Papua Barat atas mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea, Papua Belanda. Sesuai dengan asas-asas hukum dekolonisasi yakni, uti Possidetis Juris dan Legal Successor State, sebagai hasil ketetapan Kongres 3 Rakyat Bangsa Papua Barat, pada sesi terakhir tanggal 19 Oktober tahun 2011 di lapangan Zakeus, Abepura, Jayapura Kota, Papua. Walaupun telah menjelma menjadi 3 persoalan besar seperti diuraikan di atas itu, tetapi akar penyebabnya tetap satu saja yaitu, sengketa hukum aneksasi wilayah kedaulatan politik bangsa Papua atas mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea, Papua Belanda, yang dianeksasi Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963 melalui Perjanjian New York tanggal 15 Oktober tahun 1962. Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, belum mendapat pengakuan internasional, serta belum menjadi anggota Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan belum meratifikasi sejumlah hukum internasional, sebagai syarat untuk mengikat diri dan memakai hukum-hukum tersebut. Tetapi telah menggunakan beberapa hukum internasional yang ada kaitannya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, sebagai dasar hukum menuju pengakuan internasional dengan menggunakan cara-cara damai. Sesuai anjuran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab 1, Tujuan dan Prinsip, Pasal 2 ayat 6 menyebutkan, Organization shall ensure that the states are not member states of the United Nations Act in accordance with these principles so far as may be necessary for maintenance international peace and security. Diterjemahkan, organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Nanti setelah pengakuan dan peralihan kedaulatan maka, Negara Federal Republik Papua Barat akan meratifikasi hukum internasional secara tertulis dalam bentuk produk hukum untuk mengikat diri demi penggunaan setiap hukum internasional yang kita butuhkan secara lebih lanjut. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dari hati yang mendalam kepada pejabat Perdana Menteri Fiji yang melihat ke dalam masalah Papua Barat yang disampaikan Edwin Nan Senior Multimedia Jurnalis Edwin Nan @fbc.com. FJ@Edwina News tanggal 11 Februari tahun 2022. Pejabat Perdana Menteri Aiya Sayed Hayum telah mengkonfirmasi bahwa Fiji mengambil pendekatan multilateral untuk isu-isu mengenai West Papua yang telah berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia. Bicara di parlemen pada tanggal 10 Februari tahun 2022, Sayed Hayum menegaskan posisi pemerintah Fiji adalah membantu menegakkan aturan hukum internasional bahwa kami bekerja sangat erat dengan MSG. Forum Pulau Pasifik dan PBB untuk memastikan bahwa kami membawa masalah ini ke depan dengan cara yang menghormati hukum internasional dan itulah yang perlu kami lakukan karena kami percaya pada aturan hukum dan itu harus dilakukan. Dipertahankan secara internasional karena kami memiliki posisi yang sama di Laut Cina Selatan bahwa hukum internasional harus berlaku. West Papua mendapat dukungan dari beberapa negara Melanesia yang percaya bahwa ia harus mendapat kemerdekaan dari Indonesia. Masalah pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi di wilayah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa West Papua, Papua Barat, dimasukkan ke dalam NKRI melalui hukum Perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 1962 dan dikeluarkan dari NKRI melalui hukum internasional berdasarkan UDI Deklarasi Bangsa Papua Barat tanggal 19 Oktober tahun 2011. Oleh karena itu sebagai Presiden NFRPB menegaskan kepada pemerintah Republik Indonesia dapat membuka diri membahas pelaksanaan perundingan pengakuan dan peralihan kekuasaan kedaulatan penuh dari NKRI kepada NFRPB. Demikian naskah konferensi pers Presiden NFRPB yang dikeluarkan dari Kantor Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, pada tanggal 1 Maret tahun 2022 oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Tuan Forkorus Yaboy Sembut SPD.